Sarah Arnima dan rekan-rekan saya kelas 11 akuntansi A siap mendukung Bapak Idris Apandi dalam kegiatan uji kinerja hari ini tanggal 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idris Apandi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan ekonomi di LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Waitenung, Kabupaten Lampung Barat. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan tentunya ilmu yang kalian dapat pun bisa bermanfaat, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin rekan-rekannya berdoa terlebih dahulu. Siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita semua ya. Bapak minta bantuan untuk membantu Bapak memandu rekan-rekannya ke depan. Boleh, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, hiduplah Indonesia. Segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran Bapak silakan disimpan dulu. Kemudian kalau kalian masih melihat sampah di kanan kirinya dipungut dulu. Yuk, dibersihkan dulu kelasnya. Tadi pagi piket udah? Oke. Sudah bersih semua ya? Sudah nyaman? Oke, kalau sudah nyaman, berarti kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran. Tapi sebelumnya, Bapak cek dulu semangatnya. Ya. Kalau Bapak bilang selamat siang, ya, walaupun ini sudah siang, tetapi semangat kita harus tetap semangat pagi. Ya. Kalau Bapak bilang selamat siang, semangat pagi. Gitu ya. Bisa ya? Bisa. Selamat siang. Semangat pagi. Oke, kasih tepuk tangan. Ya. Walaupun sudah siang, kita harus tetap semangat seperti pagi hari. Ya. Oke, Bapak absen dulu. Sela Alnima, Hadir Pak. Renita Sari, Hadir Pak. Elia, Tina Ayu Asmara. Sudah hadir semua ya? Oke. Baik, dari
cukup bagus ya. Ini harus kalian pertahankan ya, karena kalau kalian disiplin, insya Allah kalian semua nanti menjadi orang yang sukses. Amin. Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak mau mengecek konsentrasi kalian. Di sini ada dua gambar yang berbeda. Ya, coba kalian temukan beberapa perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ayo coba. Apa? Bunganya. Oke, celananya. Kerahnya. Oke, boleh. Apa? Oh, pelampungnya ya. Yang satu ada ya. Oke, apa lagi? Apa? Dan gagang daging. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Mudah-mudahan dengan ini kita semua menjadi lebih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya. Baiklah, kalau tadi Bapak sudah mengecek konsentrasi kalian, selanjutnya Bapak mau mengecek daya ingat kalian. Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Pertemuan minggu lalu kita bahas tentang apa? Boleh? Oke, namanya siapa nak? Pina. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Pina. Minggu lalu kita sudah membahas bukti transaksi. Ya. Coba satu orang lagi deh. Siapa yang masih ingat bukti transaksi itu isinya apa aja? Saya Pak. Boleh, namanya siapa nak? Saya. Sewa, boleh. Jadi bukti transaksi itu ada faktur, nota debit, Ya. nota kredit, memorial dan lain sebagainya. Oke, kasih plus untuk sewa. Ya. Berarti di rumah kalian belajar ya. Jadi, minggu lalu kita membahas bukti transaksi. Nah, untuk pertemuan hari ini ada kaitannya dengan pertemuan minggu lalu. Hari ini kita akan membahas jurnal khusus. Ya. Yang mana pencatatan jurnal khusus itu sumber datanya diambil dari bukti transaksi. Tetapi sebelum kita mempelajari itu semua, terlebih dahulu Bapak mau menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Ya. Untuk pembelajaran hari ini itu masuk pada kompetensi dasar 3.10, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan. Adapun tujuan pembelajarannya ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu untuk menentukan jenis-jenis transaksi pada perusahaan dagang. Kalian juga diharapkan mampu menganalisis berbagai transaksi pada perusahaan dagang. Kemudian mampu memisahkan berbagai transaksi yang mana yang masuk ke pembelian, penjualan, penerimaan kas atau pengeluaran kas. Dan yang terakhir tentunya setelah mempelajari ini kalian mampu untuk membuat jurnal khusus pada perusahaan ya. Nah, di samping itu juga dalam pembelajaran nanti Bapak akan melakukan penilaian. Ya. Bapak akan melaksanakan penilaian pretest dan juga post test. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah dipahami, selanjutnya yang lagi ke depan. Di sini ada sebuah kalimat. Perencanaan keuangan memberitahumu kemana uangmu akan pergi. Ya, dengan kita mempelajari materi ini, ya, diharapkan nanti kalian mampu mengaplikasikannya pada kehidupan kalian sehari-hari. Siapa tahu nanti kalau sudah lulus di sini ada yang punya usaha, jadi pengusaha. Mau? Oke. Kalau mau, ya. Jadi dengan mempelajari ini nanti minimal kalian mampu menyusun pencatatan harian. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, terlebih dahulu Bapak akan melakukan pretest. Bagaimana, sudah siap? Siap. Oke, pretestnya sendiri akan Bapak laksanakan secara online, ya, menggunakan link yang Bapak share melalui WhatsApp group. Sekarang silakan dibuka handphonenya, silakan dikerjakan pretestnya dimulai dari sekarang. Waktunya Bapak batasi 5 menit, silakan.
Siapa yang tadi menjawab B? Ada 3 orang. Ragu-ragu tapi. Kenapa ragu-ragu? Lupa. Ada yang menjawab D? D? Ada 4 orang. Ada yang menjawab E? Ada. Kalian tentunya nanti akan menemukan jawaban dari pertanyaan ini pada proses pembelajaran kita hari ini. Dengan catatan, kalian mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran ini secara maksimal. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, selanjutnya di sini Bapak mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok belajar. Ya, kelompoknya akan Bapak bagi secara acak berdasarkan hasil pretest kalian di pertemuan sebelumnya. Ya, nama kelompoknya silahkan kalian lihat di depan. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan disusun bakunya. Sudah dapat kelompok semua? Sudah. Coba kalau sudah duduk berdasarkan kelompok semua, kembali kalian perhatikan ke depan, ya. Di sini Bapak punya sebuah gambar. Coba, ada yang tahu ini gambar apa? Angkat tangan, angkat tangan. Mana nih? Ada 3 orang. Ini yang duluan ya. Oke, namanya siapa? Yanti. Itu bentuk siklus, Pak. Ini gambar siklus akuntansi. Ya, tepat sekali. Ya, ini adalah siklus akuntansi. Yang mana proses pembelajaran kita nanti, seperti yang Bapak sampaikan di awal, jurnal khusus itu ada di antara tahapan ini. Ya, coba ada yang tahu tahapan jurnal ada tahap yang mana? Yang belakang deh boleh, gantian. Setelah transaksi. Ya, tepat sekali. Kasih tepuk tangan untuk Yanti dan juga Bella. Jadi, jurnal, proses pencatatan jurnal itu berada di tahapan setelah kita menyusun transaksi. Ya, dalam hal ini yang akan kita bahas adalah jurnal khusus. Nah, karena yang akan kita bahas adalah jurnal khusus, terlebih dahulu kalian harus tahu apa sih jurnal khusus. Di sini dijelaskan bahwa jurnal khusus itu adalah jurnal yang dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang. Ya. Nah, dalam jurnal khusus sendiri itu ada 4. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada jurnal khusus pembelian, ada jurnal khusus penjualan, ada jurnal khusus penerimaan kas, dan ada jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Dimulai dari jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian ini digunakan untuk apa sih? Ya. Jadi jurnal khusus pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi kata kuncinya di sini yang dilakukan secara kredit. Ya, kalau yang dilakukan secara tunai berarti tidak masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Ada nanti kelompoknya sendiri. Membeli barang dagang. Kalau kita melakukan pembelian barang dagang, secara otomatis barang dagang kita akan bertambah. Barang dagang saat bertambah itu posisinya ada di posisi debit. Ya. Nah, karena kita membelinya secara kredit, secara otomatis utang kita bertambah. Kalau hutang bertambah, akunnya di posisi mana? Kredit. Ya, sesuai dengan yang di depan? Sesuai. Yang mana jurnal khusus penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang mengakibatkan kas masuk atau bertambah. Kemudian di sisi kreditnya apa? Piutang. Kenapa? Karena piutangnya berkurang. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sampai sini. Coba Bapak beri kesempatan kalian kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Boleh? Kan itu ada jurnal khusus sama jurnal umum. Ah. Nah, perbedaan dari jurnal umum sama jurnal khusus itu apa? Oke, ini ada pertanyaan dari
Amel ya. Bagus pertanyaannya Amel. Kita sudah pernah mempelajari jurnal umum. Kita juga sudah pernah mempelajari sekarang jurnal khusus. Coba sebelum Bapak yang menjawab, ada yang bisa untuk memberikan tanggapannya? Saya Pak. Boleh? Namanya? Nama saya Sheila. Sheila, Jawab ya. pertanyaan dari Ibu. Jadi kalau misalnya jurnal umum itu semua transaksi, maksudnya di satu jurnal. Sedangkan kalau jurnal khusus itu berbeda-beda Pak, tergantung transaksinya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Sheila dan juga Amel ya. Ya, apa yang disampaikan oleh saudari Sheila tadi itu sudah tepat ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan di awal, kalau jurnal khusus itu dikelompokkan berdasarkan jenis akunnya. Ya. Kalau jurnal umum itu secara keseluruhan, seluruh transaksinya, tidak mengenal apakah itu pembelian atau pengeluaran kas atau penerimaan kas, itu dijadikan dalam satu jurnal. Bisa dipahami? Bisa. Yang lain bagaimana? Cukup ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh? Mengapa jurnal khusus itu perlu diterapkan dalam perusahaan dagang? Sebetulnya seperti ini, ya. Yang membedakan itu adalah skala besar atau kecilnya sebuah perusahaan tersebut. Ya, untuk transaksi yang skalanya kecil atau perusahaan-perusahaan kecil biasanya itu menerapkan jurnal umum saja, karena transaksinya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau untuk yang skalanya besar dan harus dilakukan secara berulang, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, bagus pertanyaan dari Bianti. Kasih tepuk tangan dulu. Cukup? Oke, kalau sudah cukup, selanjutnya Bapak mau membagikan lembar kerja. Ya. Lembar kerjanya silakan diambil oleh ketua kelompoknya masing-masing deh. Ini kemudian kelompoknya ini. Sudah dapat lembar kerjanya semua? Sudah. Oke. Lembar kerja tersebut silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Silakan kalian isi, ya. Bapak beri nama dulu kelompoknya, ya. Untuk kelompok sini, Bapak kasih nama kelompok pengeluaran kas, ya. Untuk kelompok sini, Bapak kasih nama kelompok penerimaan berarti ya. Oke. Untuk kelompok sini Bapak kasih nama kelompok pembelian. Untuk kelompok sana Bapak kasih nama kelompok penjualan. Ya. Oke, sekarang silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian silakan manfaatkan sumber belajarnya. Boleh kalian mencari dari internet, boleh kalian mencari dari buku cetak atau dari jurnal, manfaatkan handphonenya, silakan. Silakan diskusikan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya pada Bapak. Silakan. Oke, silakan diskusikan. Manfaatkan sumber belajarnya. Yang sudah kalian catat itu dibutuhkan tanda tangan supaya kalian tahu transaksi mana saja yang sudah kalian catat dan mana yang jadi supaya tidak terjadi catatan ulang. Ya, oke, silahkan dilanjutkan. Bagaimana? Sudah selesai? Belum Pak. Sedikit lagi Pak. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Iya Pak. Oke. Ini sudah selesai? Sudah Pak. Sudah dipersiapkan presentasinya? Iya. Ini sudah
sudah selesai, dipersiapkan juga untuk informasinya ya. Sudah selesai semua? Ini kelompok sini sudah? Udah Kak. Oke. Kalau sudah selesai semua, selanjutnya adalah tahapan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian kepada rekan-rekannya. Ya. Jadi nanti pada saat proses diskusi, pada saat ada kelompok yang sedang mempresentasikan, kelompok yang lainnya memberikan penilaian untuk menentukan siapa yang maju duluan. Ya, Bapak punya undian. Jadi kita undi nih, siapa yang nanti maju duluan, siapa yang maju kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketua kelompok silakan maju ke depan. Yo. Oke, bismillah dulu. Coba di sini dikasih lihat ke teman-temannya. Dibuka bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mana nih kelompok 1? Ya, kelompok 1 kelompok apa? Penerimaan kas. Kelompok 2? Pengeluaran kas. Yang maju ketiga? Penjualan serta pembelian. Oke, silakan pada kelompok penerimaan kas. Kita siapkan. Kelompok yang lainnya jangan lupa ya memberikan penilaian. Silakan kalian nilai sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penerimaan kas ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, transaksi yang kedua pada dokumen 5 tanggal 16. Bukti transaksi jelaskan nota kontan atau penjualan secara tunai. Nah, transaksi berpengaruh pada bertambahnya akun kas di sisi debit sebesar Rp350.000 dan bertambahnya akun penjualan di sisi kredit sebesar Rp350.000. Baik, terima kasih untuk materi. Baiklah, kami akan mengadakan sesi tanya jawab untuk kelompok lain. Nama saya Tina Sari, izin bertanya. Menurut pendapat kelompok kalian, apakah dengan menyusun jurnal kita sudah bisa mengetahui apakah perusahaan kita mengalami keuntungan atau kerugian? Oh, boleh ditambahkan oleh rekannya. Sebelumnya saya sarankan izin menambahkan. Nanti kan sebelum ada saldo itu di situ ada jurnal penyesuaian. Nah, kita perlu menyesuaikan akun-akun dulu yang kita ada sehingga kita belum bisa mengetahui kita rugi atau laba. Silakan. Saya Karina dari kelompok pembelian ingin bertanya. Biasanya di dalam jurnal umum itu terdapat debit kredit. Nah, kalau di jurnal khusus ada nggak debit kreditnya? Apa itu sama atau beda? Dari materi yang dibacakan tadi dapat disimpulkan jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Idris Apandi selaku guru bidang praktik akuntansi dan kepada teman-teman sekalian yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok pengeluaran kas. Saya Sarah selaku moderator dan di sini ada teman-teman saya. Jadi jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berbentuk mengeluarkan kas perusahaan. Dokumen yang digunakan untuk sebagai dasar catatan di dalam jurnal pengeluaran kas itu ada BKK, cek atau garis giro. Nah, untuk keterangannya kita gunakan pembayaran sewa gedung untuk 1 tahun. Jadi kenapa pakai sewa dibayar juga? Karena kan tadi di
dimulai dari Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri, dan mungkin itulah tadi sedikit penjelasan dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Rekan nama saya Drawati dari kelompok pembelian ingin bertanya, transaksi apa saja yang menggunakan bukti transaksinya berupa bukti kas keluar? Baiklah, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk kelompok lain masih ada yang bertanya? Bu? Kita meminta waktu untuk berdiskusi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok pembelian. Pertanyaannya, transaksi apa saja yang masuk ke dalam bukti kas keluar? Ada pembayaran gaji, membayar sewa, pelunasan utang, membeli perlengkapan secara tunai, membeli peralatan secara tunai. Intinya semua kas keluar yang digunakan untuk baik pembelian yang tadi disebutkan secara tunai. Bagaimana kelompok pembelian? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 2 kelompok lagi. Masih semangat? Masih. Kita bangkitkan kembali semangatnya, ya, karena sepertinya sudah ada beberapa yang mulai lelah, ya. Kita yel-yel dulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke. Silakan kelompok selanjutnya. Kami dari kelompok jurnal penjualan. Perkenalkan, nama saya Haria Sadia. Bentuk kolom penjualan adalah terdiri dari tanggal, keterangan, cara pembayaran. Di kreditnya ada piutang dagang, debitnya piutang dagang, kreditnya tinggal barang dagang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dapat saya simpulkan, jadi dalam suatu jurnal penjualan terdapat suatu jurnal yang berpengaruh ke dalam suatu bukti transaksi yang mengakibatkan piutang dagang bertambah pada sisi debit dan penjualan barang dagang berkurang pada sisi kredit. Ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat kegiatan transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Terdapat 4 kolom, yaitu kolom keterangan, kolom syarat pembayaran, kolom debit dengan keterangan pembelian barang dagang, dan yang terakhir kolom kredit dengan keterangan utang dagang. Akun yang berpengaruh yaitu akun debit dengan keterangan pembelian barang dagang dan kolom kredit dengan keterangan utang dagang sebesar 1.600.000. Terima kasih. Oke, sekian dari penyampaian yang tadi disampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya sebelumnya dari kelompok penerimaan kas ingin bertanya, di dalam dokumen transaksi faktur itu ada syarat pembayaran misalnya N30 2/10. Tolong dong dijelasin maksud dari syarat pembayaran tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok penerimaan kas. Dan N/30 itu adalah pembayaran faktur paling lambat 30 hari setelah transaksi. Jadi kesimpulannya, jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi dari pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan cukup bagus, ya. Ini harus kalian tingkatkan lagi, teman. Jangan puas sampai di sini. Pada proses pembelajaran selanjutnya harus lebih baik dari yang hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal,
sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan mengadakan post test. Ya, sudah siap? Silakan dikerjakan post testnya dimulai dari sekarang. Waktunya Bapak batasi 5 menit. Silakan. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Dikerjakan ini dulu. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, disimpan HP-nya. Bisa menjawab? Bisa. Mudah-mudahan bisa dan jawabannya benar. Ya. Oke, selanjutnya, karena seluruh rangkaian kegiatan kita sudah selesai, ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Boleh? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi secara berulang-ulang. Dan ada juga perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama, jurnal umum, kolom jurnalnya itu menjadi satu. Jika jurnal khusus itu kolom jurnalnya terpisah-pisah. Oke, namanya siapa nak? Bella. Oke, kasih plus untuk Bella. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Pak. Boleh? Menambahkan, jadi dalam jurnal khusus itu terbagi menjadi 4 jurnal dan keempat jurnal itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu jurnal penjualan itu untuk mencatat transaksi penjualan tunai, jurnal pembelian untuk mencatat transaksi pembelian secara tunai, jurnal penerimaan kas itu untuk mencatat transaksi yang bentuknya menambah kas perusahaan. Dan yang terakhir itu jurnal pengeluaran kas itu untuk transaksi yang bentuknya mengurangi kas perusahaan. Sekian. Oke, tepat sekali. Kasih tepuk tangan. Apa yang disampaikan oleh rekannya sudah tepat ya. Ini Bapak ulas kembali bahwa jurnal khusus itu ada 4. Jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. 1 atau 2 orang perwakilan dari antara kalian memberikan tanggapan terkait proses pembelajaran kita hari ini. Bagaimana tanggapannya? Apakah menyenangkan, ataukah membosankan, ataukah enggak nyambung? Coba silakan. Oke, boleh. Hari ini belajarnya seru banget Pak, karena kita bisa diskusi terus sharing-sharing sama teman, sama bisa nilai kelompok-kelompok yang lain. Jadi pembelajaran hari ini sangat seru dengan metode kita berkelompok. Jadi kita lebih aktif tanya jawab, lebih aktif berdiskusi dan memudahkan untuk kita yang sulit berindividu Pak. Oke, terima kasih. Kasih plus untuk kita semua. Ya, tentunya pembelajaran hari ini yang telah dievaluasi oleh rekannya dan kita semua kita jadikan sebagai bahan untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Supaya pembelajaran selanjutnya jauh lebih baik lagi. Dan untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas buku pembantu piutang. Silakan di rumah manfaatkan sumber belajarnya, dipelajari tentang buku pembantu piutang. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya.